Assalamualaikum class, good morning everyone. How are you today? I hope you are well. Okay, before we study, let's pray together. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya akan cek absen dulu ya. Oke, hadir semuanya ya teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang writing dengan cara menuliskan teks, naratif teks. Jadi setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, lalu teman-teman bisa menjawabnya, dan juga saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Jadi saya akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, siswa membaca cerita pendek berbahasa Inggris dari berbagai sumber dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan cerita yang dibaca. Selanjutnya, siswa memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan generik struktur maupun penyampaian ataupun penulisan cerita pendek. Yang terakhir, setelah itu siswa dapat menganalisis makna dari teks naratif dan siswa dapat membuat naratif teks berbentuk cerita pendek, lisan, atau tulisan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang naratif teks. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tentang naratif teks? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang naratif teks. Jadi, naratif teks ini adalah cerita non-fiksi maupun itu mitos, legenda, ataupun cerita rakyat. Nah, di dalam naratif teks ini terdapat 4 struktur. Yang pertama, orientation, compilation, resolution, dan reorientation. Jadi, naratif teks ini tidak sembarang menulis cerita ya, ada strukturnya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat struktur tersebut. Yang pertama, orientation. Orientation ini awal mulanya perkenalan dalam tokoh-tokoh dalam cerita ini. Itu termasuknya seperti who, when, what. Nah, ini masuknya ke dalam orientation paragraf pertama ini. Dan yang kedua ada compilation. Jadi compilation ini menceritakan paragraf kedua dengan menceritakan awal mulanya masalah dalam cerita tersebut terjadi ataupun yang ketiga resolution. Nah, jadi resolution ini akhir cerita dari cerita tersebut. Nah, di dalam resolution ini terdapat solusi dalam masalah yang tadi berada di paragraf 2 atau compilation. Jadi di resolution ini dijelaskan bagaimana penyelesaian akhir masalah dalam cerita tersebut. Nah, dan yang terakhir ada reorientation. Jadi reorientation merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita tersebut ataupun terdapat pesan moral dalam cerita tersebut. Jadi reorientation ini kata penutup ataupun terdapat pesan moral dalam cerita ini terdapat dalam reorientation atau paragraf terakhir. Oke, di sini saya juga akan membahas sedikit tentang writing. Jadi writing ini sangat penting untuk pembelajaran bahasa Inggris, terutama jika kalian ingin setelah lulus kalian ingin masuk ke jurusan sastra Inggris ataupun bahasa Inggris. Itu sangat penting karena untuk ujian akhir kalian di situ kalian akan menuliskan penelitian atau tesis dengan berbahasa Inggris. Jadi diperhatikan juga grammar dan kosakatanya. Nah, writing ini kalian juga, teman-teman juga bisa belajar di rumah apa saja, menuliskan curhat atau bagaimanapun bisa menggunakan bahasa Inggris, dan itu sangat mudah. Tidak perlu banyak-banyak. Walaupun sehari hanya 1 atau 2 baris, tapi itu membantu untuk kalian menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan memberi contoh tentang
Narrative text. Jadi saya akan memberi contoh teks, yaitu narrative text yang berisikan tentang orientation, compilation, resolution, dan yang terakhir reorientation. Jadi di sini saya akan bacakan, teman-teman bisa lihat teksnya. The Ant and the Dove. Jadi judulnya itu The Ant and the Dove. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. She could have sunk if a dove up a nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up here. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after at that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping the trap it in this way. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net, and the dove flew away quickly from this net. And the morality, one good turn deserved another. Jadi cerita ini tentang saling tolong menolong. Di sini jelaskan bahwa si semut ini tidak sengaja terpleset dan masuk ke dalam air. Ternyata si merpati itu melihat si semut itu sedang kesulitan. Setelah itu si merpati langsung memetik daun untuk menolong si semut. Dan setelah kejadian di situ muncullah permasalahan. Setelah itu tidak lama kemudian si merpati sedang diincar oleh si pemburu. Tentu saja dengan senang hati si semut itu membantu merpati, karena sebelumnya si merpati telah membantu si semut ini. Nah, di sini pun ada pesan moralnya. Pesan moralnya yaitu satu perbuatan baik layak mendapat kebaikan yang lain. Nah, setelah saya memberikan contoh tentang naratif teks ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semuanya ya. Jadi di sini teman-teman semua membuat naratif teks, tapi dengan strukturnya juga, yaitu ada orientation, compilation, resolution, dan reorientation. Jadi teman-teman di sini membuat naratif teks apa saja bebas, dan tentu saja harus ada struktur dari naratif teks tersebut. Setelah menulis, teman-teman bisa menulis menggunakan Word, lalu mengirimnya ke dalam grup WhatsApp yang telah saya buat. Oh iya, jangan lupa teman-teman membuat pesan moral dari cerita yang teman-teman buat ya. Oh iya, teman-teman juga harus perhatikan grammar dan kosakatanya ya, karena kosakata dan grammar juga dinilai dalam rubrik penilaian kita. Oke, selanjutnya setelah ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Ada 5 pertanyaan. Jadi silakan teman-teman menuliskan jawaban tersebut ke dalam WhatsApp grup yang telah saya buat tadi ya. Pertanyaan yang pertama, tentang apakah teks yang tadi saya bacakan teks tersebut. Yang kedua, apa tujuan dari teks tersebut? Yang ketiga, pesan moral apa yang kita dapat dari teks tersebut? Terus yang keempat, apa yang terjadi dengan
apa yang terjadi pada semut. Yang terakhir, jenis teks apakah yang tadi saya bacakan itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menjawab di dalam WhatsApp, diketik saja ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu teman-teman bisa membuat naratif teks bebas, naratif teks apa saja, dan juga memakai keempat struktur teks tersebut. Yang tadi saya sudah jelaskan ya, ada orientation, compilation, resolution, dan juga reorientation. Jadi teman-teman harus memakai keempat struktur tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa memahami kan sampai sini? Oke, saya ingatkan lagi ya kepada teman-teman, jangan lupa untuk membuat tugasnya, yaitu membuat naratif teks. Diperhatikan juga grammar dan kosakatanya, dan juga jangan lupa memakai keempat struktur naratif teks tersebut, yaitu orientation, compilation, resolution, dan reorientation. Jangan lupa membuat tugasnya. Setelah itu teman-teman bisa mengirimkan ke WhatsApp grup yang telah saya buat tersebut ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk pertemuan minggu depan, saya akan jelaskan kembali di minggu depan ya. Oh ya, tugasnya paling lambat dikumpulkan hari ini jam 8 malam. Teman-teman juga bisa mencari referensi naratif teks di Google ataupun di internet, di mana saja, karena itu banyak sekali. Tapi teman-teman harus mengarang cerita sendiri, tidak boleh menjiplak ataupun kopas dari Google ya. Karena ini untuk pembelajaran teman-teman semuanya ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.